Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Semoga kita semua diberi kesehatan. Dan sebelum kita memasuki IHMPT pada hari ini, aku mau ngajak kalian semua, kita semua bernyanyi bersama lagu Mars Teruna GPIB. Bersama tanpa ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada Ayah Bunda, cinta pada sesama, siap berdiri sedari dini, wahai teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Teman-teman, kita akan memasuki saat teduh. Silakan teman-teman mengambil waktu, mempersiapkan hati dan juga pikiran. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makna, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung gambang, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makna, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu pada minggu hari ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mau memberkati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini Kak Laras akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalamnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih sayang-Mu kami boleh diperkenankan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu walaupun kami berjauhan. Ya Tuhan, sertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan itu menjadi persembahan yang harum dalam bentuk perbuatan dan tutur kata kami. Berkati juga hamba yang berdosa dan terbatas ini, biarlah apa yang hamba sampaikan Engkau perlengkapi dan itu semua hanya berasal daripada-Mu saja. Ini doa dan harapan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26.
Mazmur pasal ke-136 ayat 1 sampai ke-26. Kalau sudah dapat semua, Kak Laras akan bacakan. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pada kesempatan kali ini, tema pelayanan firman kita adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisa kita lihat dari pasal 136 yang kita barusan baca, dari ayat 1 sampai 26 kita selalu menemukan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kitab Mazmur ini sendiri itu berisikan kumpulan lagu-lagu keagamaan yang dipakai umat Israel setelah masa pembuangan mereka. Ada 150 ayat di kitab Mazmur ini yang kalau misalnya kita baca, kita bisa menemukan dua suasana hati atau dua tema besar dari para pemazmur yang menuliskan kitab Mazmur ini. Yang pertama, suasana hati yang sukacita, yang senang, yang gembira, karena para pemazmur merasakan hadirat Tuhan, merasakan mereka berjalan bersama Tuhan dan Tuhan ada dengan mereka. Tetapi kalau kita baca ada juga loh pasal-pasal yang menggambarkan kekecewaan, kesedihan, amarah dari para pemazmur ketika menulis kitab ini. Kenapa mereka bisa merasakan seperti itu? Karena tentu saja mereka
merasa Tuhan tuh meninggalkan mereka, Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka berjalan sendiri tanpa adanya tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kitab atau pasal 136 yang barusan kita baca ini? Tentu saja ini adalah temanya sukacita, senang, dan bahagia. Kenapa? Karena si pemazmur ini di sini menyatakan keterpukauannya dengan betapa besarnya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, dan betapa mulianya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan tangannya. Dari ayat 1 sampai 26 kita bisa lihat bahwa dia begitu mengagung-agungkan Tuhan, dan hanya Tuhan saja, tidak ada orang lain gitu. Dari ayat 4, ayat 5, ayat 6 selalu dia menuliskan kepada dia, hanya dia, kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Banyak perbuatan tangan Tuhan yang si pemazmur ini jabarkan, yang si pemazmur ini tulis dari apa yang Tuhan ciptakan, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan menemani bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Dalam hal ini ada Raja Sihon dan Raja Og yang kita bisa baca di ayat 19 dan ayat 20. Nah, bagaimana sih dengan kehidupan kita saat ini, atau apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Tentu saja ini bisa kita tarik garis benang merahnya. Kalau misalnya Tuhan itu dalam kehidupan kita, zaman dulu Tuhan itu setia, zaman sekarang Tuhan itu setia, dan zaman sampai kapanpun Tuhan itu setia. Bagaimana di kehidupan kita saat ini, Tuhan pun setia dalam kehidupan kita. Tidak hanya ketika hidup kita bahagia aja, atau ketika kita senang-senang aja, tapi ketika kita sedih, ketika kita menangis, ketika kita jatuh, Tuhan juga ada setia bersama-sama dengan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di dalam kehidupan kita itu kan gak mungkin senang terus, gak mungkin bahagia terus, pasti ada sedih-sedihnya. Tapi di saat itu Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi juga yang seperti ini yang kita lewati bersama-sama? Kita IHMPT-nya online, kita tidak bisa datang ke gereja untuk ketemu dengan teman-teman, untuk ketemu dengan kakak-kakak, kita bernyanyi bersama, tapi kita harus melakukan semua secara online. Apa ada Tuhan? Apa ada kasih setia Tuhan di situ? Tentu saja ada, dan selalu ada gitu. Kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa bersuka cita, dan kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan walaupun ada pandemi ini. Kita misalnya nih dengan pandemi ini, kakak yakin banyak orang di luar sana yang misalnya terkena dampak ekonomi. Ada teman-teman kakak yang terkena PHK dari kantornya, ada yang gajinya dipotong setengah atau dipotong lebih dari 50% juga ada gitu. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita diajarkan untuk tetap terus bertekun, tetap terus mengucap syukur walaupun kondisinya buruk, walaupun kondisinya tidak memungkinkan kita misalnya untuk, masa sih dalam kondisi seperti ini saya masih bisa tetap bersyukur, saya masih tetap bisa berterima kasih sama Tuhan? Tentu sangat bisa. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah sayang duluan sama kita, Tuhan Yesus sudah setia jalan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita percaya Tuhan akan tetap terus jalan bersama dengan kita melalui masa-masa seperti ini. Untuk teman-teman adik-adik yang misalnya merasa, kak aku lulusan gak kayak biasanya, misalnya gitu. Untuk teman-teman yang kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA, gak kayak biasanya, gak ada selebrasinya gitu. Tapi kita masih tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita masih tetap bisa menerima ijazah, kita tetap masih bisa melakukan selebrasi walaupun secara online, kita ketemu dengan teman-teman dan guru-guru walau secara online, tapi kita tetap bisa merasakan itu semua gitu. Jadi tetap di kondisi seperti apapun kita tetap harus bersyukur dan bertekun dalam iman kita gitu. Kita belum bisa melihat kapan pandemi ini berakhir, kapan virus corona ini berakhir, tapi
kakak yakin dan percaya kita semua punya iman, kita semua punya keyakinan akan Tuhan Yesus yang jalan bersama-sama dengan kita melalui masa-masa seperti ini. Bagi adik-adik yang misalnya mau masuk SMA, mau masuk universitas, melakukan tes-tes atau ujian-ujian untuk masuk universitas atau SMA, kakak juga yakin Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik walaupun mungkin keadaannya tidak sama seperti biasanya gitu. Jadi kakak mau adik-adik pada kesempatan pagi hari ini mau merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan adik-adik selama ini, dan walaupun ada jatuhnya, walaupun ada nangisnya, walaupun ada sakitnya, tapi kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus itu ada dan selalu ada bersama kehidupan adik-adik dan keluarga adik-adik. Pengalaman pribadi Kalaras ada, misalnya Kalaras merasa sedih, merasa kok Tuhan kayaknya ninggalin saya gitu, seperti si pemazmur ini gitu. Apa yang pemazmur ini tuliskan, mungkin itu perasaan yang kita semua terkadang rasakan. Kalau misalnya Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, Tuhan tidak ada bersama-sama dengan masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, walaupun kadang kita merasa kita sendiri gitu. Tapi bisa kita lihat kalau misalnya walaupun susah, walaupun sulit, pada akhirnya akan kita lewati, dan itu semua adalah bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu karena tuntunan dan kasih setia Tuhan. Itu aja dari Kalaras. Kiranya adik-adik boleh terus berhikmat, boleh terus berdoa, baca Alkitabnya, dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di IHMPT minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersuka cita Bapa, kalau kami tadi boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami tadi boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang boleh kami dengar, dapat boleh kami lakukan, dan boleh senantiasa hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan boleh hanya seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami di mana di masa pandemi corona ini terjadi, tapi Tuhan tetap senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan tubuh yang bugar, sehat jasmani dan rohani. Itu semua karena Tuhan terlalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini Bapa, kami mau berdoa untuk hasil belajar yang boleh kami terima, untuk boleh kenaikan kelas Tuhan, ataupun yang baik kelulusan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam masa kami belajar 1 tahun kemarin. Kiranya nanti kami ketika di kelas yang baru, ataupun baik yang dari SMP ke SMA, ataupun yang SMA masuk ke kuliah, kiranya Tuhan saja yang mau berkati, Tuhan saja yang mau sertai. Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa untuk kalau ada rekan-rekan teman-teman PT kami yang dalam masa sakit, Tuhannya saja mau berkati, Tuhan mau berikan kesembuhan, Tuhan saja mau sertai untuk setiap pemulihan dan perawatan, Tuhan yang mau berkati. Tuhan, kami pun juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, GPIB Cinere. Tuhan berkati gereja kami, pakailah gereja kami boleh menjadi saluran berkat, tidak hanya untuk jemaatnya, melainkan untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah kami, para anak-anak-Mu, para gereja-gereja-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, di dalam gereja ini kami juga berdoa Tuhan untuk di GPIB Cinere, baik para pendeta, para majelis, para pelayan, para pengurus dari setiap pelkat, Tuhan saja mau berkati untuk segala setiap rencana dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan Tuhan, kiranya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terlebih Bapa, kami pun mau bersatu hati untuk mendoakan panitia pembangunan gereja. Kiranya Tuhan, kalau memang Tuhan
berkenan kami boleh memiliki gedung gereja yang baru. Boleh kami tempat bersama-sama bersekutu, beribadah, boleh kami bertumbuh Tuhan Yesus di dalam gedung gereja yang baru. Tapi biarlah Bapa semuanya hanya seturut kehendak-Mu. Tuhan berkati juga para kakak-kakak layan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan mereka kesehatan, sertai dalam setiap pekerjaan, studi yang boleh mereka lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan baik dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin wakil maupun sampai dengan para pemimpin dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Boleh kami bersatu hati bersama ketika terjadi konflik apapun Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh ada untuk Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa untuk semua gereja yang ada di dunia. Tuhan mau berkati para gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami gereja-gereja-Mu ini boleh senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Tuhan, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang boleh kami alami, biarlah ajarlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa kami boleh berserah hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu banyak doa, permintaan, apapun yang boleh kami lakukan, masih Tuhan sudah mengetahui lebih dulu. Tuhan memahami kami satu persatu di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang boleh Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, ayat 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau beri sehingga kami bisa memberi sebagian dari apa yang telah Kau beri Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 462,
Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan IHMPT kami pada pagi hari ini dengan baik. Terima ungkapan syukur kami yang kami naikkan melalui doa, melalui persembahan dan puji-pujian kami. Ya Bapa, kami akan memasuki minggu yang baru, kiranya kasih sayang Tuhan juga selalu menyertai langkah kehidupan kami, sehingga pada IHMPT minggu depan kami boleh berkumpul bersama kembali. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. God bless us.